Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sahru Ramadan MPD, NIDN 2111048905. Saat ini saya adalah dosen tetap pada program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Bima. Video ini dibuat sebagai salah satu dokumen deskripsi diri dan unjuk kinerja dosen pada aspek pengajaran dalam rangka PDD UKTPT tahun 2026. Mata kuliah yang saya ampu adalah pembelajaran IPA MISD dengan kode mata kuliah MKB533 berbobot 3 SKS dan diberikan kepada mahasiswa semester 4. Perkuliahan dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan yang terdiri atas 14 kali kegiatan pembelajaran, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Mata kuliah pembelajaran IPA MISD membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, sikap profesional dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi pembelajaran IPA yang efektif, inovatif, dan berpusat pada peserta didik. Melalui kajian konsep IPA, pendekatan, model, metode, media, asesmen, serta penerapan kurikulum merdeka, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan pembelajaran IPA yang bermakna, kontekstual, dan sesuai dengan karakteristik peserta didik di madrasah ibtidaiyah maupun di sekolah dasar. Adapun muatan materi pada mata kuliah ini yaitu hakikat dan karakteristik pembelajaran IPA, kurikulum IPA, pendekatan, model, metode media, sumber belajar, keterampilan proses sains, asesmen, literasi sains, inovasi pembelajaran, serta praktik pembelajaran IPA di MISD. Capaian lulusan program studi pada mata kuliah ini meliputi CPL 1, CPL 2, CPL 3, dan CPL 4 yang telah tertuang dalam RPS serta telah divalidasi oleh Ketua Program Studi dan gugus penjamin mutu program studi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah CPMK yang diharapkan pada mata kuliah ini yaitu CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan hakikat, karakteristik, ruang lingkup, tujuan, dan perkembangan pembelajaran IPA di MISD, serta menguasai konsep-konsep dasar IPA sebagai landasan dalam merancang pembelajaran yang bermakna. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis dan merancang pembelajaran IPA di MISD dengan menerapkan berbagai pendekatan, model, metode, strategi, media, serta asesmen pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. CPMK 3, mahasiswa mampu melaksanakan pembelajaran IPA di MISD secara profesional melalui kegiatan praktik mengajar atau micro teaching dengan memanfaatkan media pembelajaran, teknologi digital, dan pendekatan pembelajaran inovatif yang berpusat pada peserta didik. Kemudian CPMK 4, mahasiswa mampu mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran IPA di MISD melalui refleksi terhadap praktik pembelajaran serta mengembangkan inovasi pembelajaran berbasis penelitian sederhana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA. Adapun 3 komponen utama dalam proses pembelajaran pada mata kuliah ini adalah yang pertama delivery, yang kedua interaction, dan yang ketiga assessment. Pada komponen delivery, saya akan menyampaikan materi sesuai dengan RPS melalui kuliah interaktif, presentasi, diskusi, praktikum, dan studi kasus yang didukung oleh berbagai media pembelajaran seperti buku ajar, artikel ilmiah, LKPD, Canva, serta video pembelajaran sebagai media pendukung. Kemudian pada komponen interaction, saya membangun komunikasi, diskusi, tanggung jawab, kerja kelompok, praktikum, presentasi, hasil proyek, refleksi pembelajaran, dan pemberian umpan balik secara berkelanjutan. Sedangkan pada komponen asesmen, saya menerapkan asesmen formatif untuk menilai proses pembelajaran melalui kuis,
penugasan individu, proyek kelompok, praktikum, presentasi, serta penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan RPS. Adapun asesmen sumatif dilakukan melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan komponen penilaian meliputi kehadiran, tugas individu dan kelompok, proyek pembelajaran, UTS, serta UAS sesuai bobot penilaian yang telah ditetapkan dalam RPS. Selanjutnya, pada mata kuliah ini saya menerapkan model pembelajaran problem based learning, project based learning, inquiry learning. Berikut kami lampirkan video praktik mengajar pada mata kuliah pembelajaran IPA MISD. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar semuanya? Oke, baik. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur selalu senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan atas junjungan kita yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, adik-adik mahasiswa, pada kesempatan ini kembali kita bertemu dan berjumpa kembali pada proses kegiatan perkuliahan kita pada mata kuliah pembelajaran IPA MISD. Ada yang masih ingat pertemuan pada pekan sebelumnya kita sudah membahas salah satu materi pada mata kuliah pembelajaran IPA MISD. Ada yang masih ingat? Oke. Apa materinya? Materinya tentang lingkungan. Oke, baik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dan mempelajari beberapa materi-materi yang tentu itu merupakan bagian terpenting dari ruang lingkup materi pembelajaran IPA MISD. Di antaranya kita sudah membahas terkait dengan masalah lingkungan, membahas terkait dengan masalah alam, perkembangbiakan hewan dan tumbuh-tumbuhan, yang tentu itu merupakan muatan-muatan inti dari materi-materi IPA MISD. Ada satu pertanyaan yang paling mendasar, ya, terkait dengan materi kita pada hari ini. Kenapa sih dalam pembelajaran IPA perlu adanya media? Ada yang mau menjawab atau yang mau menjelaskan? Oke, silakan. Nuraijan Putri, silakan. Kenapa diperlukan media? Karena dengan media kita bisa memahami mata pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru dengan mudah. Dan dengan media juga kita bisa mengetahui pembelajaran itu dengan contohnya seperti media audiovisual atau media gambar, kita bisa menyaksikan secara nyata apa saja pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Itu saja Pak dari saya. Oke, kasih aplaus dulu untuk Nuraijan Putri. Oke, baik adik-adik mahasiswa, tadi sudah dijelaskan oleh temannya Nuraijanil Putri terkait dengan kenapa sih dalam pembelajaran IPA itu perlu menggunakan media. Jadi media ini adalah alat bantu ya, terutama dalam proses penerapan pembelajaran di dalam kelas itu, bagaimana seorang guru dalam menyampaikan informasi-informasi. Informasi ini adalah berupa pengetahuan ya. Jadi informasi ini berupa ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan materi-materi IPA. Dalam penyampaian informasi ini yang namanya guru itu butuh yang namanya media.
Jadi media ini merupakan alat yang dapat digunakan oleh guru agar informasi yang berupa ilmu pengetahuan tentang materi-materi IPA itu dapat tersampaikan dengan efektif kepada peserta didik. Nah, mungkin ada yang lain juga yang ingin menyampaikan pandangan atau pendapatnya. Ya, mungkin ada dari sudut pandang yang lain dari teman-teman mahasiswa atau adik-adik mahasiswa terkait dengan kenapa perlu dan penting menggunakan media dalam pembelajaran IPA. Oke, Rasti, silakan. Oke, baik Pak, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak tadi mengenai mengapa sih dalam proses pembelajaran itu sangat penting atau butuh sekali media pembelajaran, apalagi pada mata pelajaran IPA. Nah, di mana kita ketahui bahwasannya pelajaran IPA itu tidak mudah karena dia itu lebih pada sesuatu hal yang sifatnya bisa dilihat secara mata. Jadi, media pembelajaran ini sangat penting karena dia mempermudah siswa untuk memahami materi. Contoh kecilnya saja, apalagi pada siswa kelas yang paling bawah atau pada siswa tataran SD. Mereka kan belum mampu mencerna sesuatu hal yang sifatnya masih abstrak. Maka dibutuhkan alat atau media yang mampu merasionalkan penjelasan-penjelasan dari guru. Nah, disinilah fungsi utama daripada media pembelajaran itu. Contoh kecilnya, misalnya guru membahas terkait dengan akar tumbuhan. Nah, tentu kalau guru hanya sekedar menjelaskan di papan, kemudian menjelaskan ini bagian ini tanpa ada bukti nyata atau tanpa ada media pembelajaran yang mendukung, tentu siswa akan kesulitan untuk memahami apa yang dijelaskan oleh guru. Namun ketika guru bersandingan dengan media pembelajaran, ada bentuk akarnya ini, maka siswa akan mudah memahami apa yang disampaikan oleh guru. Jadi media pembelajaran itu sangat penting dalam proses pembelajaran, apalagi pada mata pelajaran IPAS. Jadi seperti itu, Pak. Oke, kasih aplaus dulu untuk temanya Rasti ya. Tadi sudah dijelaskan secara komprehensif terkait dengan kenapa media pembelajaran itu sangat penting ya, terutama dalam penerapan pembelajaran IPA. Memang pada umumnya media pembelajaran itu sangat dibutuhkan oleh setiap guru dari berbagai mata pelajaran ya tentu ya. Tapi pada kesempatan ini khususnya pada penerapan pembelajaran IPA itu ternyata materi-materi IPA itu lebih kompleks ya, lebih kompleks karena materi-materi IPA itu sangat berkaitan langsung dengan realitas ya, fenomena kehidupan di alam sekitar dan seterusnya, sehingga sebagaimana yang tadi sudah disampaikan, kalau sekiranya guru itu hanya sekedar menulis di papan, kemudian dengan berbagai macam catatan-catatan itu, tentu ya secara rasionalnya itu masih sangat sulit untuk dipahami ya, terutama materi-materi IPA. Oleh karena demikian, maka seorang guru perlu media agar media itu membantu guru dalam menyampaikan materi-materi kepada peserta didik sehingga mereka itu dapat memahami materi-materi secara faktual, kemudian secara konkret atau lebih jelas. Jadi kira-kira seperti itu ya. Ada dua poin penting ya, kenapa dalam pembelajaran IPA itu perlu menggunakan media. Yang pertama ya terkait dengan miskonsepsi nyata, sebagaimana tadi juga sudah dijelaskan oleh Rasti ya, bahwa sesungguhnya IPA ini berangkat dari fenomena alam ya, yang sudah dipahami oleh siswa. Jadi sebelum penyampaian materi di dalam kelas itu, siswa-siswa itu sudah mengetahui, sudah memahami ya poin-poin penting dari beberapa materi-materi IPA. Karena tidak jauh dari fenomena alam yang ada di lingkungan siswa, yang ada di sekitar siswa. Ya, jadi tidak jauh dari itu. Sehingga mereka sudah tahu sebelumnya. Sehingga ya melalui proses penerapan pembelajaran itu, terutama ketika menggunakan media, ya dalam rangka
membantu siswa dalam menjembatani ya kesenjangan antara konsep-konsep materi IPA dengan fenomena-fenomena alam, sehingga mereka itu bisa lebih jelas di dalam memahami materi-materi IPA, khususnya IPA yang dipelajari di SD atau MI. Kira-kira seperti itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, secara konsep, secara teori, proses pembelajaran itu didorong agar bagaimana tercipta proses pembelajaran yang aktif, ya, bukan proses pembelajaran yang pasif. Yang pasif maksudnya dalam proses pembelajaran itu di mana guru lebih dominan, ya, lebih dominan, lebih proaktif, sementara siswanya itu dalam kondisi pasif, hanya sekedar mendengarkan uraian atau penjelasan-penjelasan dari guru. Maka melalui media pembelajaran ini, proses pembelajaran itu bisa berjalan secara efektif dan aktif, di mana siswa itu bisa terlibat secara aktif dalam proses kegiatan pembelajaran. Karena media pembelajaran itu pada intinya menciptakan suasana-suasana pembelajaran yang aktif dan juga ya menarik, ya. Dan juga menarik. Selain daripada efektif, juga menarik. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, ya, apa itu media pembelajaran? Ya, ada yang bisa menjawab? Apa itu media pembelajaran? Oke, Nur Ezenil Putri lagi. Silakan. Baik, media pembelajaran itu sepengetahuan saya adalah alat untuk membantu dalam proses pembelajaran. Contohnya seperti buku dan peralatan lainnya yang mendukung dalam proses pembelajaran. Itu saja dari saya, sekian. Oke. Baik. Oke. Kita lanjutkan ya penjelasannya dari pertanyaan yang mendasar tadi, apa itu media pembelajaran IPA? Jadi ada 3 poin penting ya yang menggambarkan tentang media pembelajaran IPA. Ya, secara implementatif tentu ya, secara aplikatifnya juga dalam penerapan pembelajaran IPA. Poin yang pertama adalah perantara pesan, ya. Perantara pesan ini sebagaimana tadi sudah saya sampaikan. Jadi pesan, apa yang dimaksud dengan pesan itu? Pesan itu adalah ilmu pengetahuan. Pesan itu ilmu pengetahuan atau pesan itu berupa informasi. Jadi yang namanya proses kegiatan pembelajaran itu guru menyampaikan berbagai macam informasi kepada siswa. Nah, yang namanya pesan ini, informasi ini, ya, dalam proses pembelajaran itu butuh media, butuh alat, ya, alat yang dapat membantu guru agar informasi ini atau pesan-pesan ini dapat tersampaikan secara efektif kepada siswa atau kepada peserta didik. Kemudian poin yang kedua yaitu memperjelas konsep, ya, memperjelas konsep. Jadi dalam pembelajaran IPA, media membantu memperjelas konsep yang abstrak menjadi lebih nyata dan mudah dipahami. Saya ambil satu contoh. Misalnya hari ini, dalam pertemuan ini, guru menyampaikan materi tentang hewan dan tumbuh-tumbuhan. Ya. Memang pada kenyataannya sebelum siswa itu hadir di kelas dalam mengikuti proses kegiatan pembelajaran, mereka sudah tahu bahwa di lingkungan sekitar mereka itu ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan. Nah, lalu kemudian dalam proses kegiatan pembelajaran ini, siswa akan mempelajari tentang konsep hewan itu. Tetapi pada faktanya, pada kenyataannya, mungkin mereka hanya mengetahui dan memahami sekilas saja tentang hewan itu, tetapi tidak memahami secara keseluruhan. Misalnya tentang proses perkembangbiakannya. Itu kan mereka itu tidak mengetahui secara menyeluruh tentang hal itu. Maka melalui media-media itu dapat ditampilkan, ya, dapat ditampilkan oleh guru, misalnya melalui gambar, kemudian melalui video, ya, video yang bisa diakses, ya, ada YouTube, kemudian bahkan sekarang ada TikTok dan lain sebagainya.
Bahkan ya sekarang ini ada media pembelajaran yang lebih menarik dan lebih bagus lagi. Di antaranya misalnya salah satu contohnya misalnya ada media augmented reality. Jadi media ini membantu guru ya dalam memvisualisasi. Jadi gambar-gambar itu divisualisasi seakan-akan ini gambar ini apa namanya seperti nyata. Jadi gambarnya itu bisa bergerak gitu. Misalnya kalau mempelajari perkembangbiakan hewan ya. Misalnya ada kodok. Jadi kodoknya itu bisa loncat-loncat gitu. Jadi mereka itu bisa melihat secara langsung tanpa kemudian mereka itu pergi ke sawah, tanpa harus pergi ke sungai, tapi lewat menampilkan media seperti itu mereka itu bisa melihat secara langsung. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang kemudian menjadikan kegiatan pembelajaran itu menjadi lebih efektif dan juga menarik. Oke, sebelum kita lanjut pada poin materi selanjutnya, mungkin ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, silakan. Oke, Cici, silakan. Apa yang mau dipertanyakan? Baik, langsung saja. Adapun pertanyaan saya, apa yang menjadi kendala utama bagi guru dalam program pembelajaran media pembelajaran pada saat ini, Pak? Guru-guru SD itu belum sepenuhnya menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan hari ini ya, di mana dalam perkembangan zaman ini tentu guru dituntut untuk lebih kreatif ya, terutama di dalam menyusun, mendesain suatu media pembelajaran. Nah ini tentu kendalanya adalah di mana guru-guru itu ya dari segi minatnya, motivasinya, keinginannya untuk mempelajari media-media pembelajaran yang berbasis digital, karena media pembelajaran yang berbasis digital itu seperti yang saya sampaikan itu sangat menarik ya, sangat menarik dan juga lebih simpel dan sumber belajar ini ada beberapa poin penting ya. Di sini ada sekitar 4 ya. Yang pertama, ruang dan perpustakaan. Jadi memang ruang dan perpustakaan itu merupakan bagian daripada sumber belajar, di mana seorang siswa dalam prosesnya itu bisa melakukan aktivitas yang namanya pembelajaran ketika mereka itu berada di ruangan seperti ruangan kelas ini maupun perpustakaan. Kemudian ya alam dan karya wisata. Nah, alam ini tentu sangat mendukung sekali kaitan dengan penerapan pembelajaran IPA, supaya proses pembelajaran itu tidak monoton, tidak hanya terpaku di dalam ruang kelas. Memang siswa-siswa itu perlu diajak oleh guru untuk melakukan aktivitas atau kegiatan-kegiatan di luar kelas ya, karena memang pada prinsipnya materi-materi IPA itu yang berkaitan dengan fenomena alam, sehingga mereka itu perlu kita ya libatkan dalam aktivitas kegiatan-kegiatan di luar kelas. Ada YouTube, kemudian ada apa lagi? TikTok, kemudian Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Jadi itu semua adalah media-media digital yang juga bisa dipergunakan dalam proses kegiatan pembelajaran, khususnya pada materi-materi IPA. Selanjutnya adalah tentang cara memilih media yang tepat sasaran. Ya, jadi cara memilih media yang tepat sasaran yang pertama adalah kita sebagai guru harus memahami dulu terkait dengan siswa. Ya, ini erat kaitan dengan beberapa teori-teori yang menjelaskan, diantaranya yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya itu tentang teorinya Jean Piaget ya. Ya, jadi kita harus memahami tentang
kondisi siswa, tentang keadaan siswa, termasuk juga diantaranya adalah kebutuhan siswa dalam proses kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah tentukan jembatan. Tentukan jembatan ini ya kita menentukan apa kira-kira media yang dianggap tepat dan efektif dalam penerapan pembelajaran IPA. Beda materi, mungkin saja beda medianya gitu. Ya, kalau hari ini materinya tentang cahaya, kita perlu menggunakan media apa? Besoknya lagi materi tentang misalnya tentang air, tentang hewan dan tumbuh-tumbuhan, ya bisa saja media yang kita terapkan dalam proses pembelajaran IPA itu juga berbeda. Kemudian terakhir terkait dengan bagaimana contoh implementasi media pembelajaran IPA di dalam kelas. Sesuatu yang abstrak ya, terutama materi-materi IPA yang bersifat abstrak itu ya dapat dibuatkan dalam bentuk animasi. Ya, kalau seperti yang bisa kalian lihat di depan ini, misalnya kan ada materi-materi IPA seperti tentang tata surya. Berbasis digital itu bisa memvisualisasikan ya dalam bentuk gambar-gambar dan seterusnya, sehingga mereka itu bisa melihat secara langsung. Ya, itu beberapa poin penting materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini tentang media pembelajaran IPA. Dan ya, sebelum kita menutup proses kegiatan pembelajaran kali ini, Di sini sedikit saja ingin menyampaikan terkait dengan media tadi, bahwa menurut saya itu media ini sangat penting dibutuhkan pada saat proses pembelajaran. Karena memang media ini yang akan memperlihatkan cara untuk siswa mengerti terkait dengan pembelajaran. Entah media seperti tadi yang saya dengar ada yang namanya media yang divisualkan melalui animasi, melalui gambar, sehingga siswa ini bisa mengerti terkait dengan apa yang dipelajari. Seperti tadi yang menarik adalah terkait dengan planet. Kita memang tidak tahu bahwa bentuk planet itu seperti apa. Bentuk planet kan hanya orang-orang yang meneliti terkait planet yang bisa melihat bentuk planet. Akan tetapi supaya siswa itu mengetahui bagaimana terkait dengan planet, maka kita visualisasikan bentuk planet itu seperti animasi yang membuat siswa itu tertarik terkait dengan planet tersebut. Oke, kasih aplaus ya. Dari apa yang sudah kita bahas, yang sudah kita pelajari pada kesempatan ini, saya memberikan tugas kepada Anda-Anda sekalian. Baik, tugas yang akan kalian buat itu, kalian mendesain atau membuat satu media pembelajaran IPA yang menarik dan menyenangkan. Ya. Kalian buat media pembelajarannya, nanti itu saya akan bagikan secara kelompok ya. Nanti dibuat secara kelompok dari 30 orang ini nanti akan dibagi menjadi 5 kelompok ya. Ya, masing-masing kelompok membuat mendesain media pembelajaran. Kemudian nanti kalian coba implementasikan media pembelajarannya itu di sekolah ya. Nanti kalian minta surat ke prodi, surat ya semacam observasi atau izin penelitian. Nanti kalian itu bisa menerapkan media pembelajaran yang kalian sudah buat itu. Setelah itu baru pada pertemuan selanjutnya kalian nanti akan mempresentasikan terkait dengan cara mendesain media pembelajaran yang ditunjukkan dengan media, dan juga mempresentasikan bagaimana proses implementasi dari media pembelajaran IPA tersebut. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Ya, mohon maaf kalau ada salah kata dari apa yang saya sampaikan. Kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan ini dengan sama-sama mengucap kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.